warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hormati Bapak Sekjen Gakum. Motivasi lain juga Pak. Apa nih motivasi lainnya? Saya bertahan di sini mana ya? Bukan mewarisi, bukan mewarisi kerja Bapak, bukan. Begini Pak, kalau orang salah, kalau mau kirim dari luar, mohon maaf, bukan menggarap orang luar, bukan. Kalau ada orang dalam yang suka bekerja, sudah tahu kerjanya apa di sini, kenapa harus mencari orang luar untuk dikirim ke sini? Yang baru mau belajar, baru menyesuaikan. Karena terbukti dari beberapa tahun lalu, ketika orang luar datang sini pasti penyesuaian, bukan mau habis. Sudah mau habis, hewan sudah mau lebih habis lagi di bumi. Ya kan Pak, ini mungkin harapan kami semua. Ya. Kalau boleh, ya, sudah siap. Pak ini tidak salah. Ya, kita mohon kalau boleh Bapak mungkin bisa bantu kami agar kami ketika melakukan di lapangan kami masih terbatas soal di aturan kami. Ya, soal penangkapan ya kan. Kami masih dalam masalah itu, tapi ketika kami dilindungi secara sah, kami bisa melakukan penindakan. Ya, seperti kita patroli, kalau tidak ada ASN dalam sebagai ketua tim, kita tidak bisa melakukan penindakan yang lebih dalam melanggar aturan. Tapi ketika kita disahkan, kita layak akan berjuang. Ya, senior-senior ini paling tinggal duduk di kantor, tinggal menerima laporan. Karena kita orang dalam, kita yang lebih tahu lokasi di sini. Setiap hari kita bertemu dengan masyarakat, kita sudah tahu triknya bagaimana. Jadi itu harapan kami semua mewakili teman-teman. Ada beberapa pertanyaan tapi sudah sempat terjawab oleh senior-senior yang terdahulu. Ya harapan kami ya Ibu Kepala Balai juga ada di sini. Itu harapan kami Pak. Ya minta yang lebih-lebih itu saja dulu harapan kami. Oke dari saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Fadrun Araya Ronde, tapi lebih dikenal Ega. Jadi kalau Bapak mau cari Ega jangan cari Fadrun. Kalau mau berkunjung ke Tarau atau Pak di kampung. Iya, Ega dan teman-teman itu dibentuk tahun 2020, Oktober 2020. Ya, disupport oleh CBT. Dan juga kayaknya dari Gakum waktu itu. Soalnya waktu pembukaan Dirjen Gakum datang, iya kan? Iya. Itu ketemu Pak Dirjen dan dari situ juga baru belajar apa itu Taman Nasional. Jadi meskipun kami orang sini, kami tidak tahu kalau Taman Nasional. Kami tadi itu hutan lindung. Pokoknya pakai rata, hutan produksi, hutan konservasi, semua hutan lindung. Jadi semua orang-orang. Nah, Ega masuk 2020 dan sampai hari ini bertahan. Motivasinya itu karena cinta sih sebenarnya. Sama dengan teman-teman tadi sudah bilang kalau mungkin tidak dijanjikan secara ekonomi dan sebagainya, tapi karena kita tuh dibentuk dari awal tuh sudah dikasih tahu ini loh rumah kita jaga bla bla bla. Belakangan lah itu yang berbentuk ekonomi kita jaga dulu seperti itu. Makanya sampai sekarang kita bertahan ya karena kita sudah terlanjur cinta seperti lahan keterlanjuran tersebut. Jadi teman-teman sudah tahu kalau lahan keterlanjuran itu apa. Iya, seperti itu. Kemudian tugas-tugas PIMP. Ya kan kita tahu ya kalau Taman Nasional itu dikasih 3 PR besar sama KLHK, perlindungan, pemanfaatan, sama pengawetan. Jadi Pak, tugas paling dasar itu adalah awareness. Jadi PIMP itu dibentuk harapannya menjadi narahubung antara Taman Nasional dengan masyarakat. MPP dulu juga begitu Pak, MPP juga begitu, tapi dibentuk versi perempuannya supaya melakukan inovasi, supaya kita lihat perempuan keterlibatannya seperti apa, seperti itu. Nah, kita itu dibentuk sebagai narahubung antara Taman Nasional dan juga masyarakat, dan itu terbukti oleh teman-teman beberapa seperti yang Ibu Hamil ini. Itu sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai pintu masuk informasi dari masyarakat ke Taman Nasional. Misalkan ada ada hewan yang didapat di kampungnya, itu Nini pasti hubungi Nini mau ngasih apa sampah ini, Nini boleh piara ini, dan ini sambungkan itu ke pihak Taman Nasional. Jadi penanganannya langsung saset jerat ya gitu. Terus juga
ranah hukum supaya kita bisa berpikir supaya mencari jalan lain selain yang sudah ada seperti itu awal bentuknya seperti itu. Tapi semakin kesini kita rombongannya kita coba supaya tidak terlalu kaku. Kita membuat pendekatan yang bisa di mana saja, kapan saja, dan dilakukan itu kayak apa ya istilahnya, nggak harus berbaju polo, nggak harus pakai embel-embel apa seperti atribut, malah justru itu yang lebih diterima masyarakat. Meskipun mereka tahu, oh Ega ini orang kerja di Taman Nasional, tapi meskipun Ega makan di kantin, Ega bisa secara tidak langsung ya sosialisasi apa, dan itu malah justru lebih masuk seperti itu. Itu mungkin harapannya kenapa perempuan itu yang direkrut supaya pendekatannya lebih soft ya. Kita tidak datang membawa aturan misalkan ini kalau ini dilarang, tidak, kita kasih awareness nih apa yang dilindungi, ada apa dalam dan apa yang dilindungi. Itu yang pertama kali kita dibentuk, itu harapannya teman-teman. Nah, kegiatan itu kalau kita yang misalnya banyak, mulai dari patroli smart, ada patroli juga biasanya kita patroli dengan mobil biasa. Dalam pelaksanaan itu kami banyak mengalami hambatan pada masalah di lapangan, terutama dalam tindakan. Kami yang dari Selatan sudah kali melakukan tindakan itu memang inisiatif dari DPP sendiri kan. Kita waktu itu pada saat ada kegiatan RBN, kita ketemu dengan kayu, kita koordinasi dengan seksi di balai, kita tunjuk, kemudian mendapatkan arahan untuk bisa berkoordinasi dengan Polres. Jadi koordinasi dengan Polres dan melakukan tindakan. Yang tahun 2021 itu awal bulan Oktober itu berhasil. Itu tidak ada hambatan sama sekali. Tahun 2022 itu melakukan waktu penindakan dengan anggota polsek itu memang ada kecolongan sedikit. Ada teman kami itu ditusuk dengan pisau. Itu seorang ASN juga. ASN. Dia itu ditusuk pisau itu memang ada, memang masalahnya itu memang kecolongan kita itu dalam waktu masuk ke dalam itu kita kan waktunya hanya waktu 10 menit masuk, angkat semua baliklah ke tempat. Tapi pada saat kita masuk itu ada mobil kita terkaram, jadi kita kehilangan di sekitar 2 jam. Jadi masyarakat yang pelaku ini sudah berdatangan. Nah itu bikin kecolongan kita. Pada saat kita kecolongan kita langsung minta koordinasi juga di balai, kemudian kita koordinasi dengan Polres minta bantuan tambahan anggota. Alhamdulillah kami dapat bantuan sekitar 30 personil dari Polres untuk mengamankan. Dia nggak percaya seumur 37 Pak. Dia sempat minta, dia baru minta KTP-nya Mas, KTP-nya Kak. Wah, ternyata umur begini, bukannya kok lain. Apa rasanya? Saya cuma satu Pak. Ketika ada masalah, jangan dibawa di muka. Simpan di hati. Muka tetap senyum, tetap ceria. Karena di lagu kita itu lagi anak-anak itu kata yang gembira adalah obat. Ya kan? Sakit apapun ketika tergibah itu obat paling menjawab. Iya, mungkin banget. Jadi kenapa kami sebagai instansi pemerintahan kami melakukan pekerjaan bukan karena terpaksa, kami melakukan itu karena rasa gembira dan rasa bertanggung jawab dan terlebih lagi baik, terima kasih sekali lagi. Kita berikan aplaus untuk perwakilan ARP dan PIMP kita. Mungkin mohon Pak Sekit bisa memberikan komentarnya, memberikan tanggapan dari teman-teman tadi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi ini buka. Horas saja lah ya saya, karena saya mantan support Horas. Insyaallah sudah sini. Jadi terima kasih nih Pak Martin, Pak Max Junior ya, Pak Manda tadi, Pak Max Junior dan Mbak Eka ya, selaku perwakilan teman-teman MRP. Kami memang serombongan dari Direktorat Citra Gampung, namanya tim, ada ini Pak Aswin yang saya kenalkan juga,
Kepala Balai Gakumnya Sulawesi, ada juga Mas Reddy, ada juga siapa yang di Mas Arif gitu yang di sini, dan teman-teman itu Mas Aldo yang bawa kamera dan kawan-kawan lah tentunya di sini memang mengkontak ini Bu Kepala Balai. Jadi memang satu sisi saya juga lagi belajar hal-hal yang sifatnya memang bagaimana peran kita yang bisa kita 1 tambah 1 itu harusnya 2 atau malah 1 tambah 1 bisa minus kalau sama-sama tidak ketemu kan jadi minus, tapi bisa bagaimana 1 tambah 1 bisa 10. Ini tentu filosofi inilah yang sebetulnya kami coba dekati, bagaimana kami melihat unsur pengamanan atau perlindungan hutan yang kegiatan utama yang sebenarnya salah satunya adalah pengamanan itu adalah yang secara aparatus negara itu adalah memang teman-teman polisi kehutanan yang tadi sebetulnya singgung Pak Mas Manda ya, jadi cita-citanya Polhut ya, memang salah satu kita tepuk tangan untuk Polhut kita. Ini memang luar biasa ya. Dan faktanya Polhut ini semakin hari semakin menjadi komoditas langka. Menjadi pensiun regenerasi juga agak berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, seiring dengan itu juga kalau ikuti kita meminta di Pak Martin 2009 ya, 2000 anggap aja setelah reformasi lah. Setelah reformasi 2000 itu perkembangan konservasi juga dinamis. Dulu rezim konservasi dikenal tadi istilahnya apa ya Bu ya, represif lah, masyarakat tuh masyarakat dan kawasan itu menjadi satu, ada demarkasi, ada pemisah yang jelas, hal-hal yang sifatnya ini taman nasional, ini benteng, dan masyarakat masuk sudah mungkin gitu ya, ada beberapa mungkin pelanggaran hukum lah masalah begitu. Nah seiring zaman munculnya hal-hal yang sifatnya memang kita harus ada titik temu antara masyarakat, antara dengan pengelolaan kawasan konservasi, menjadi pemikiran baru, dan termasuk di dalam unsur penunjang tadi ada masyarakat mitra Polhut. Ini kan bukti bahwa ada hal-hal yang memang digagas titik temu untuk bagaimana melibatkan masyarakat sekitar hutan. Utamanya ini saya lihat juga hal-hal yang menurut saya luar biasanya adalah teman-teman yang masih produktif di usia saya lihat masih, walaupun sudah bergadang juga tapi masih produktif lah, itu berarti luar biasa lah, itu ibu-ibu lah ya, dan power apa, perempuan inspiratif ya, itu salah satu. Nah ada perkembangan yang kita ikuti dari apa tadi Pak Satuan Pengamanan Hutan Pak ya, Satpamhut, masuk masyarakat mitra Polhut, ada PIMP. Nah ini kan menjadi satu hal yang menurut kita ada titik temu dan akhirnya mungkin melembaga lah istilahnya. Bagaimana kita semakin juga secara aktivitas itu bagaimana nanti ya Bu Surati ini Bu Anies sebagai kepala balai juga memikirkan terus sebetulnya. Mungkin pada titik tertentu Mas Manja tadi memang harus ada deal Mas. Memang ini khusus Mas Manja karena kan mau jadi Polhut tadi, mau menindak malah mau menangkap. Nah ini kan satu, saya nilai positifnya adalah ada semangat ke sana, tapi juga ada hal-hal yang memang kita harus deal bahwa ada suatu aturan terhadap regulasi yang memang ketika kita bicara penindakan itu ada yang memang secara sistem peradilan pidana memang adanya undang-undang tertentu ya, bidang-bidang tertentu dilakukan oleh polisi kehutanan. Memang itu suatu hal yang memang secara sistem sudah melembaga. Nah teman-teman bukan berarti tidak penting, bahkan menjadi satu hal yang tadi saya lihat, saya tangkap dari ilustrasi gambar-gambar tadi, dan yang diceritakan adalah menjadi satu hal yang menurut saya menjadi komponen lah ya, mitra itu benar sejajar dengan Polhut. Mitra itu kan sama, hanya memang pada peran mana difungsikan dan peran mana yang teman-teman Polhut dan PGT yang memang harusnya ada berbagi peran, itu kan kita harus tidak temu. Dan saya melihat karena saya itu juga sering tadi kedatangan, kalau Bu Anies belum pernah ke ruang saya, tapi Mas Jarod, teman-teman yang lain itu cerita masyarakat MMP di praktik di pengelolaan kawasan konservasi di Taman Nasional di Alas Purwo, di Baluran, di Leuser,
termasuk di mana itu di Sembangkong itu banyak cerita bahwa ini unsur-unsur yang memang dirasakan kebutuhannya dan seiring sejalan dengan dinamika pengelolaan kawasan konservasi. Kita harus melibatkan masyarakat, dan melibatkan itu bukan hanya sekedar melibatkan. Ini yang kadang-kadang kami masih melihat harus betul-betul kita mampukan dalam tanda kutip tadi bisa ada di sosialisasi di mana kalau memang nggak harus seragam apa sih ya. Kalau memang Pak Martin tadi alat-alat kita juga mampukan penguasa tidak belajar sendiri, masalah nanti kalau belajar sendiri, karena benar Pak memang itu perlu, karena teknologi itu dulu tadi ada cerita Pak Daruri. Pak Daruri siapa ya tadi yang cerita Pak Daruri? Pak Daruri itu dirjen DSN. Saya ingat betul yang sering mendampingi Pak Daruri, drivernya itu begitu itu sensor apa itu kendaraan itu malah bingung Bu. Jadi terhadap teknologi ini memang perlu ditingkatkan. Jadi ada sensor mobil malah panik, biasanya nggak ada sensor mobil, begitu bawa mobil malah akhirnya malah stres sendiri kan penyok. Nah hal-hal yang sifatnya kami coba melalui yang alhamdulillah saya ketemu di forum ini. Ini ada Mas Reddy ini yang menggagas ya, bagaimana nanti melembagakan suatu MFP itu betul-betul terwadai secara apa ya istilahnya itu terprogram lah. Jadi hal-hal yang memang kalau di Alas Purwo saya lihat, saya menangkap di sana bahkan MFP dalam dari dalam Polri sebagai apa di resource management ya, RBM ya, yang memang menjadi satu kebutuhan. Tapi di satu sisi juga kita tingkatkan di sana malah sebagai guide di wisata. Jadi hal-hal yang sifatnya aktivitas perusahaan juga aktivitas apa ya produktif lah ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman MFP. Jadi saya melihat di sana. Tadi saya melihat juga Pak Max sudah purna, tapi luar biasa dalam hal bagaimana punya stok knowledge, kognitif dalam bagaimana menjelaskan Guru Maleo di dalam perkembangbiakannya. Itu suatu hal yang menurut saya langka. Dan ini mudah-mudahan potret seperti inilah yang sebetulnya bagi kami di Jakarta ini menjadi satu apa ya, harus ada kita hargai lah. Kita hargai, makanya saya juga tadi sambil bercanda Pak Mas nanti misi podcast digabung lah gitu kan. Sambil bercanda kita ini karena memang itu suatu stock knowledge, pengalaman. Jadi saya cerita tadi di Bu Anies, kita itu ada head, heart sih. Nah teman-teman sudah hati. Saya yakin modalitas teman-teman itu sudah punya hati. Jadi hati di mana kecintaan terhadap Taman Nasional bukan suatu hal yang memang sifatnya apa ya. Tidak semata-mata materi dari uang. Kalau bilang uang mungkin saya rasa Bu Kepala Balai Bu Anies ini sudah pusing memikirkan kaitan dengan itu. Tapi ternyata dari 2009 sampai 2023 walaupun berkeringat tadi Pak Martin itu menunjukkan satu hal yang luar biasa. Sampai 2003 masih bertahan Pak ya Pak Martin ya. Ini hal yang menurut saya ada modalitas kekuatan hati di mana teman-teman bisa terhubung dengan Taman Nasional untuk bersama-sama bagaimana merangkul atau menerjemahkan ya pemikiran konservasi tadi memang menjadi milik bersama.